Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Kompas TV. Saya sungguh terhormat dan senang sekali bisa berbincang dengan salah satu guru bangsa. Tentu beliau ini memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat berkontribusi bagi perjalanan bangsa ini. Beliau adalah rohaniawan sekaligus cendekiawan. Beliau adalah guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, Romo Magnisuseno, lengkapnya Frans Magnisuseno. Romo, terima kasih, sungguh terhormat saya dapat berbincang bersama Romo di acara One on One spesial Ramadan kali ini. Silahkan. Romo datang ke Indonesia sejak tahun 1961, kalau tidak salah. Bisa diceritakan Romo, bagaimana bisa berjumpa dengan negeri bernama Indonesia ini? Saya mungkin harus sedikit menjelaskan mengapa saya ke Indonesia. Ya. Saya seorang anggota Ordo Jesuit dalam gereja Katolik dan Jesuit Jerman. Sudah ada beberapa yang bekerja di Indonesia, membantu gereja Indonesia. Dan saya tertarik untuk membantu gereja Indonesia juga. Saya lamar. Lalu pimpinan ordo saya di Roma mengizinkan saya ke Indonesia. Saya ke Indonesia, saya belum tahu banyak. Baca sedikit-sedikit. Kesan saya yang pertama, semuanya sangat membesarkan hati. Yeah. Saya mendarat di Kemayoran. Saya ingat, saya nginep di Kolese Canisius, Menteng Raya. Saya lihat di pinggir jalan, belum banyak gedung yang bertingkat. Yeah. Dari Kemayoran, 3 hari kemudian saya dengan kereta api ke Semarang. Di kereta api itu ada yang mengundang saya makan nasi goreng. Nasi goreng, orang Katolik dari Flores lihat saya. Lalu saya ke Giri Sonto, tempat di kaki Gunung Ungaran, di mana kami punya sekolah bahasa. Mulai belajar bahasa Jawa. Yang menggembirakan saya senang daerah sangat indah. Tapi saya harus mengakui saya juga cukup terpesona dengan budaya Jawa, bahasa Jawa. Jadi saya masuk Indonesia lewat pintu Jawa. 13 bulan saya belajar bahasa Jawa. 3 bulan terakhir saya di desa. Di Kulon Progo, desa namanya Boro. Itu semua pengalaman bagi saya positif. Dan itu sangat membantu untuk masuk di sini. Ya. Budaya Jawa, apa yang membuat Romo tertarik untuk mempelajari budaya Jawa ketika tiba di Indonesia? Kan saya kemudian memang mempelajarinya juga, ya. Bahkan menulis buku. Tapi pengalaman saya adalah keramaan yang tidak dibuat-buat. Keramaan yang tidak dibuat-buat? Ya, yang saya alami selalu gampang berkomunikasi dan keterbukaan. Saya merasa kerasan dalam lingkungan ini. Setelah hampir 60 tahun lebih Romo di Indonesia, tentu Romo melihat perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, Romo, selama periode-periode dari Orde Lama hingga pasca Reformasi. Apa yang sebenarnya terjadi, perubahan yang seperti apa yang sebenarnya terjadi dengan bangsa kita ini, Romo? Sebetulnya tidak mudah dijawab, karena perubahan-perubahan itu pertama-tama bersifat politik antara tahun 61 dan tahun 2025, perubahan macam-macam. Ada hal yang mengagetkan. Saya melihat banyak hal dalam sejarah Indonesia yang bikin kaget dan sebagainya. Hanya yang saya lihat juga, Indonesia selalu keluar dari suatu krisis dengan sedikit lebih baik. Sedikit lebih baik. Jadi kesan saya, Indonesia yang sekarang, saya juga saya orang kritis. Ya. Saya banyak mengkritik. Ya. Tetapi sebetulnya
Misalnya harapan mencapai tahun emas 2045 dalam keadaan lebih baik masih ada pada saya. Jadi bagi saya juga itu sesuatu yang positif dengan segala macam pengalaman. Tentu saja sesuatu seperti reformasi amat berkesan pada saya. Banyak yang hilang dari reformasi, tetapi tidak semuanya hilang. Tidak semuanya hilang? Tidak semuanya hilang. Dan saya masih optimis bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang katakan saja yang berhasil di dunia, dan mengingat besarnya Indonesia memang bisa punya pengaruh pada negara-negara lain. Sekarang saja saya dapat kesan juga dari macam korespondensi dari Jerman itu, kalau Indonesia itu mendekati 300 juta orang dengan 87% orang Muslim dan agama lain, kok pada dasarnya damai, maju, dan menjadi contoh bagi banyak negara lain yang tidak seperti ini. Saya misalnya merasa Indonesia itu dengan segala macam persoalan, itu negara yang normal. Dari Sabang sampai Merauke kita bisa pergi dengan tenang, dengan pesawat terbang. Kalau saya atau orang lain jalan-jalan malam hari di jalan-jalan di Jakarta itu tidak lebih berbahaya daripada kalau jalan di Frankfurt atau di Marseille misalnya. Jadi saya Indonesia hampir tidak pernah merasa takut. Memang harus dikatakan saya juga punya pengalaman. Saya kan orang Katolik. Sekalipun dalam sekarang 64 tahun saya di Indonesia, saya sebagai orang Katolik, soalnya banyak orang Muslim juga yang ketemu di desa atau itu selalu diperlakukan dengan baik. Jadi pengalaman saya pribadi adalah positif. Dan karena itu saya bersyukur kalau bisa masih menyumbang sedikit bagi kemajuan kita bersama. Ya. Romo, jika melihat saat ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, Romo. Lalu jika misalnya kita melihat keadilan bagi rakyat Indonesia, apakah itu semakin dekat terwujud atau justru menjauh, Romo? Itu pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tetapi makin menjauh mungkin tidak. Makin terwujud, 50% bangsa Indonesia belum betul-betul sejahtera. 9% masih miskin. Ada perbedaan antara daerah yang berkembang dan daerah yang diabaikan, yang ketinggalan. Itu tentu suatu tantangan yang besar. Umpamanya, 50% masyarakat yang belum sejahtera mendapat kesan bahwa Indonesia adalah milik mereka yang di atas itu. Itu berbahaya sekali. Kita jangan mengharapkan mereka mencari orientasi ideologis dengan Pancasila. 80 tahun Pancasila belum sejahtera, ya gimana mereka cari yang lain-lain. Jadi saya melihat ancaman terbesar sekarang adalah yang pada umumnya disebut pergeseran dari demokrasi ke arah oligarki, di mana orang-orang yang kaya berpengaruh luar biasa. Saat ini terjadi, Romo? Itu saya lihat suatu kemungkinan. Tentu sekarang kita punya pemerintah baru. Kita punya pemerintah Prabowo Subianto. Saya berpendapat bahwa pemerintah ini sekarang betul-betul perlu didukung. Jadi kita memberikan pemerintah itu harapan bahwa menjadi lebih baik. Tentu saya akan selalu kritis. Jadi saya akan mengkritik, kalau ini harus dikritik, saya kritik. Tapi pada dasarnya
Saya melihat itu suatu kemungkinan untuk keluar dari beberapa kemacetan yang kelihatan dalam tahun-tahun terakhir. Jadi tetap masih bisa optimis. Optimis, tetap optimis ya Romo. Ya. Namun banyak peristiwa-peristiwa Romo, berita-berita memperlihatkan, mempertontonkan hakim disuap terdakwa, kesewenang-wenangan, tindak koruptif, hate speech, bahkan ada satu sosok tokoh mengolok-olok pedagang kecil. Apakah ini menjadi tanda-tanda kemerosotan moral kita sebagai bangsa atau seperti apa, Romo? Ya tentu itu tanda suatu kemerosotan. Apakah sebagai bangsa saya tidak tahu. Tetapi gampangnya dilakukan korupsi dan sebagainya. Juga jumlah uang yang dikorupsi yang sulit diimajinasikan. Miliaran, triliunan. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 miliar saja saya belum pernah melihat. Gaji saya yang terakhir 12 tahun yang lalu masih 5,5 juta. Jadi itu sesuatu yang berbahaya sekali. Kalau misalnya yudikatif kita tidak bisa dipercayai, itu tentu sangat berbahaya. Karena itu berarti bahwa orang yang sebetulnya mempunyai posisi yang penting bagi kesehatan psikis dan fisik bangsa, juga bagi orientasi moral bangsa sendiri semakin tidak beretika, melihat kedudukan yang sebetulnya demi masyarakat sebagai kesempatan untuk memperkaya diri. Itu bagi negara apalagi yang majemuk seperti Indonesia akan fatal. Karena lalu setiap pihak hanya bertanya apa yang saya dapat, mana yang mempersatukan kita, bahwa kita sebagai Indonesia mau menjadi negara merdeka, sejahtera, dan adil. Itu tidak akan tercapai. Jadi perkembangan pertambahan korupsi itu saya anggap mengancam masa depan Indonesia. Ancaman? Itu sebagai ancaman, Romo? Tindak koruptif itu? Terutama yang terbaru ini, ada tindak koruptif yang hingga triliunan, Romo. Ya. Itu bagaimana respon Romo terhadap itu hal tersebut? Saya sama sekali tidak mengerti bagaimana hal seperti itu mungkin. Dan perlu tindakan, ya tindakan politis dan tindakan hukum yang jelas menghukum itu dan membuat itu tidak mungkin lagi. Bagi saya sungguh susah untuk mengerti hal itu. Ya. Tentu saja kasus yang relatif kecil tetapi juga katanya menyangkut 10 miliar rupiah seperti yang baru ada di media, pagar di laut di depan Tangerang. Ya. Itu bagaimana hal seperti itu mungkin dibangun suatu pagar yang butuh berbulan-bulan, seakan-akan tidak ada yang tahu, nelayan diancam di dalam kemungkinan untuk melakukan tugas mereka untuk hidup daripadanya. Sekarang segala macam informasi campur baur. Bagaimana dalam negara yang teratur hal itu mungkin saya tidak mengerti. Itu mungkin bukan kasus besar meskipun menyangkut juga lebih dari 10 miliar rupiah. Tetapi itu contoh kekacauan, orang tidak tahu siapa bikin, ada desas-desus dan segala macam. Kok dalam negara yang teratur seperti itu terjadi, saya heran. Ya. Romo, apakah itu mencederai hak publik kita, Romo? Ya, terkait privatisasi pagar laut tersebut, apakah itu? Itu membuktikan bahwa aparat negara yang sebenarnya demi kemajuan bangsa atas dasar hukum yang berlaku tidak melakukan tugasnya. Jadi bisa saja mereka tidak kompeten,
Saya harapkan kita tidak dipimpin oleh segala macam pejabat yang tidak kompeten. Kasarnya terlalu bodoh untuk melakukan tugasnya, itu berbahaya juga. Tetapi mungkin juga mereka yang tidak punya sikap etis, dan itu lebih berbahaya lagi. Karena apa perbedaan antara dan orang yang berkedudukan tinggi tetapi memakai kesempatan untuk korupsi? Saya tidak melihat ada beda. Itu sama saja. Dan kita tentu tidak mau jatuh ke dalam tangan para bajingan. Ya, Romo, artinya apakah memang agama serta etika memiliki porsi yang cukup untuk membenahi segala macam hal-hal yang buruk ini? Karena agama itu dengan sendirinya mendukung etika, tetapi seakan-akan dari luar. Kalau orang tidak etis, dia bisa melakukan kewajiban agama, tetapi lalu merasa semuanya beres, tetapi sikap yang sebenarnya dituntut oleh agamanya, yaitu bahwa dia terbuka bagi sesama, bahwa dia menjadi bagian masyarakat yang positif, itu tidak terpenuhi. Jadi itu bukan masalah agama, tetapi masalah bagaimana orang beragama. Agama bisa menjadi semacam tameng, merasa aku melakukan kewajibannya, aku sudah baik di pandangan Tuhan, tapi saya kira Tuhan akan bertanya, apa yang kau lakukan kepada sesamamu. Kalau saya ingat, saya sebagai orang Kristiani tentu selalu ingat apa yang menjadi kriteria Yesus dalam pengadilan berakhir. Di situ Yesus mengatakan, aku lapar, kau beri makan, aku telanjang, kau memberi pakaian, aku di penjara, kau kunjungi aku. Mereka tanya, lah kapan ketemu? Ya, apa yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling kecil itu kamu lakukan pada aku. Jadi keagamaan kita akan diukur apa kita betul-betul baik pada sesama, dan saya yakin itu tidak hanya berlaku bagi agama Kristiani, itu berlaku bagi Islam, itu berlaku bagi Buddha dan sebagainya. Nah, di situ keagamaan jangan menjadi semacam perasaan bahwa aku udah oke karena melakukan kewajiban agama. Kalau etikanya tidak ada. Kalau etikanya tidak ada, itu catatannya Romo. Seandainya dia melakukan menjadi kewajibannya di agamanya, namun etikanya nihil, itu juga tidak baik berarti Romo. Lalu Romo, kita dikenal dengan bangsa yang ramah tamah. Romo tadi bilang bahwa keramah tamahan masyarakat Indonesia ini jujur, nggak dibuat-buat. Lalu kita juga dikenal dengan toleran. Lalu kita dikenal dengan masyarakat yang religius. Tapi narasi itu apakah masih bertumbuh, Romo? Karena Romo tadi menyoroti soal relasi sosial kita. Ini tentu selalu juga tergantung dari konteks. Saya sekarang tidak lagi bisa jalan kaki dari Sekolah Tinggi Filsafat Triakara ini ke komunitas saya di Johor Bahru. Saya dulu jalan kaki itu kurang dari 1,5 kilometer lewat kampung. Di kampung itu orangnya selalu ramah, selalu saya salami. Kalau misalnya saya pernah muncul di televisi, mereka bilang, wah, Romo muncul di televisi, sepertinya mereka bangga bahwa saya lewat di situ. Saya selalu merasa aman. Dengan mereka itu keramahan itu masih ada. Yang menjadi masalah adalah apabila orang dalam menjalankan tugasnya menjadi korup, karena dia lalu yang memperhatikan kesempatan untuk mendapat sesuatu dan mereka yang dirugikan dia tidak melihat. Jadi dia tidak curi dari orang tertentu, mungkin dari tetangganya dia tidak akan curi. Dia tidak akan menipu tetangganya, tapi kalau tidak kenal pada umumnya ambil saja sesuatu dia ambil. Nah, ini juga suatu kelemahan etika. Etika tanggung jawab, bahwa aku bertanggung jawab untuk melaksanakan
tugasku dengan bagus. Ya, Romo. Artinya, kalau misalnya saya boleh bertanya, Romo, apakah etika pemimpin mempengaruhi perilaku baik dan buruknya masyarakat? Ya, jelas sekali pengaruh. Sangat jelas, Romo. Dalam bahasa Jerman ada semboyan, wie der Herr so sker, seperti Tuhan begitu para bawahan. Jadi mereka akan meniru-niru. Maka makin tinggi kedudukan seseorang, makin besar juga tanggung jawabnya, makin kuat juga contohnya. Kalau dia melakukan sesuatu yang tidak beres, mengapa kami tidak boleh? Jadi sangat penting contoh tanggung jawab, etika, integritas mereka yang memimpin kita. Integritas itu yang penting. Baik, Romo sudah lama di Indonesia melihat banyak peristiwa selama ini. Seandainya ini adalah sebuah catatan perjalanan Romo sebagai bangsa, lalu Romo hadir di dalam itu, apa yang Romo ingin memberikan catatan terhadap bangsa ini menuju Indonesia emas yang tadi Romo sebut? Saya tentu akan menghimbau bagi kita, termasuk saya sendiri, bahwa yang penting seperti sebetulnya dikatakan dalam bahasa Jawa, sepi ing pamrih rameng gawe. Pamrih kita mau menang, mau beruntung sendiri, itu sesuatu yang misalnya oleh agama juga tidak didukung. Yang penting adalah rameng gawe, melakukan kewajiban kita. Kewajiban kita bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi dari hati kita menyumbang bahwa kita bersama-sama bisa maju. Bahwa di negara ini tidak ada yang masih miskin, bahwa di negara ini semua mendapat keadilan, bahwa di pengadilan misalnya keputusan-keputusan bisa dipercayai, dan sebagainya. Jadi itu yang sangat penting, dan ini suatu etika yang sebetulnya ada, yang jangan kita rusakkan oleh pamrih, orang yang mencapai kedudukan dan lalu menjadi korup. Jadi korupsi memang korupsi baik dalam hal keuangan maupun mental juga, mencari untung sendiri, itu yang saya anggap ancaman terbesar. Kita harus mempunyai integritas yang berarti aku melakukan apa yang bisa kulakukan dan mungkin juga diharapkan Tuhan kulakukan demi bangsaku, dan itu jelas jangan korup. Jangan korupsi. Tindak koruptif justru menjadi ancaman. Terima kasih Romo Magnis atas waktunya. Saya sangat tercerahkan perbincangan ini. Sahabat Kompas TV, demikianlah perbincangan saya dengan Romo Magnis. Sampai jumpa di One on One spesial Ramadan berikutnya.